Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan kali ini dapat dilihat ya sebelah kananku sudah ada dus ya sama besar ini bertuliskan DBE Acoustic. Yaps, bener banget, terakhir kali aku sudah mencoba kursi dari DBE Acoustic yaitu DBE Asana Light X. Dan kalian bisa lihat dulu videonya di atas ini, baru nanti tonton video ini, karena DBE Asana Light X itu adalah versi yang lebih affordable dari DBE yang ada di sebelahku ini. Yaps, bener banget, di sini kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba DBE Asana Pro. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan tinggalin video ini. Oke, seperti biasa ya, nanti aku akan merakit DBE Asana Pro yang satu ini, dan juga aku akan bercerita ke kalian gimana proses perakitannya, lalu fitur-fitur yang diberikan juga. Dan memang untuk DBE Asana Pro ini dijual lebih tinggi daripada DBE Asana Light X yang kemarin, karena DBE Asana Pro ini ada di angka 3 jutaan. Yaps, tapi tentu saja fitur-fitur yang diberikan oleh DBE Asana Pro akan lebih banyak tentunya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja aku rakit sekarang juga. Oke, barusan sudah selesai aku rakit ya untuk DBE Asana Pro-nya nih. Dan sekarang sudah pasti lagi aku dudukin nih. Dan satu hal yang bisa aku bilang tentang proses perakitan DBE Asana Pro, jangan rakit sendiri. Aku yakin jangan rakit sendirian. Rakitlah berdua lah paling enggak. Karena memang selain part-partnya yang lumayan banyak, partnya sangatlah berat sekali. Kenapa berat sekali? Langsung kita bahas dari build quality-nya nih. Untuk build quality-nya DBE Asana Pro ini aku bilang wow, keren banget. Build quality-nya ini memang ya sangat pantas untuk harga yang diberikan, yang mana harganya ini bisa sampai 3,9 jutaan. Dan memang build quality-nya ini banyak sekali part-partnya yang terdiri dari aluminium steel, besi yang sangatlah berat, besi yang kokoh sekali. Mulai dari kaki-kakinya, ini kaki limanya ini juga dari besi berlapiskan krom. Lalu dari rangka armrestnya pun juga besi, dan juga center part yang ada di bagian backrestnya ini pun juga besi yang sangat berat sekali. Ya, karena itu jangan rakit kursi ini sendirian karena berat sekali. Bisa sih, nyatanya aku juga bisa merakit kursi ini sendirian, tapi aku sendiri membutuhkan waktu sampai 40 menit lebih. Akan lebih mudah kalau kalian rakit berdua. Nah, itu yang pertama untuk proses perakitan dan juga build quality dari kursi ini ya. Memang kursi di harga 3,9 jutaan dari DBE Asana Pro ini memang aku bilang build quality-nya jos banget. Lalu memang walaupun mostly rangka-rangka utama dari kursi ini dari aluminium, masih banyak campuran hard plastik atau nylon casternya juga. Terutama di bagian rodanya itu juga menggunakan nylon caster, lalu rangka di bagian joknya juga itu ada nylon casternya juga seperti hard plastik itu. Lalu di bagian backrestnya pun beberapa bagian masih ada bagian-bagian dari hard plastiknya juga. Karena kalau memang full besi pasti kursi ini akan berat banget. Namun walaupun begitu, pakai besi belum tentu juga menjadi hal yang baik ya. Yang pertama, bisa lecet. Ya, walaupun hard plastik pun juga bisa lecet ya. Di sini aku juga dapat menemukan beberapa dent dari besinya itu sendiri. Namun di sini aku masih sedikit positif thinking ya, kalau karena mungkin beberapa dent ini ditemukan mungkin karena unit yang kita pegang ini merupakan unit khusus untuk di-review. Jadi bukan unit yang akan dijual juga. Jadi bisa jadi apa yang kalian pegang bisa juga berbeda. Nah, overall secara build quality, lapisan-lapisan bagian luarnya ini memang seperti office chair banget ya. Dia ini banyak menggunakan mesh fabric yang bolong-bolong itu yang berjaring-jaring. Bahkan sampai di joknya juga. Biasanya kalau di office chair itu joknya masih menggunakan fabric yang tidak bolong-bolong, dan juga masih ada bantalan sofa atau bantalan sponsnya. Sedangkan di sini dia juga menggunakan mesh fabric yang berjaring-jaring. Jadi rangkanya ini dapat kita lihat dari dalam bawahnya, lalu juga dari bagian bawahnya itu sedikit kayak semi-semi transparan gitulah untuk
joknya. Begitupun juga dengan backrestnya, lumbar supportnya pun juga dari mesh fabric yang berjaring-jaring. Overall bagus sekali, jaringnya terasa ketat, terasa fleksibel, terasa bahkan bouncy ya, sangat mudah sekali memantul untuk duduk di kursi ini. Jadi rasanya itu kayak kita lagi duduk di lagi duduk di pegas gitu saat menduduki kursi yang satu ini. Paling yang tidak menggunakan fabric berjaring-jaring itu ada di bagian armrestnya. Armrestnya di sini menggunakan seperti soft hard karet gitu yang masih empuk tapi tidak yang terlalu empuk. Ini lumayan sering juga ditemukan di banyak armrest kursi lainnya juga. Nah, kalau ngomongin fitur-fitur dari TBE Asana Pro ini terbilang sangat banyak. Kalau kita mulai dari bawah, tentu ada hydraulic gas liftnya yang bisa kita naik turunkan. Lalu selain itu, joknya ini bisa kita maju mundurkan. Yaps, benar banget di sini joknya ini bisa maju mundur. Jadi nggak sekedar naik turun saja tapi bisa maju mundur juga nih untuk joknya. Jadi kayak bisa sliding ke depan dan ke belakang gitu. Lalu selain itu kalau kita naik lagi tentu kita menemukan joknya dari mesh fabric itu ya. Kalau kita melihat kanan kirinya nanti kita akan menemukan armrest yang tadi sudah aku mention juga, dan di sini armrestnya fully adjustable. Dia bisa naik turun, bisa berputar 360 derajat pada satu tumpuan, lalu bisa berputar ke kanan kiri rotating itu pada satu tumpuan lagi di atasnya, lalu juga bisa maju mundur di bagian armrestnya dan juga bisa tilting naik turunnya untuk di bagian armrestnya. Bisa dibilang ini armrest kursi yang paling ribet, bukan ribet dalam hal buruk ya. Dia ini ribet karena memang fully adjustable banget. Jadi bisa dibilang kalau kalian yang OCD ya, mungkin kalian suka mengatur armrest kalian itu simetris kanan kiri, mungkin akan susah untuk mengatur simetris di kanan kiri ini karena saking adjustable-nya dari armrest TBE Asana Pro yang satu ini. Ini menurutku poin positif karena pasti akan fleksibel sekali buat kebanyakan orang. Bahkan buatku sendiri aku lebih suka armrestnya ini menekuk ke dalam, jadi seperti memeluk badanku ini. Lalu selain armrestnya yang fully adjustable tadi, di bagian backrestnya ini pun juga istimewa. Dia backrestnya ini bisa tilting sampai 140 derajat ya, jadi ini diatur langsung dari rangka kupu-kupu yang ada di bagian bawah ini, dan dia tiltingnya itu hanya backrestnya saja. Lalu di bagian lumbar supportnya ini bisa ada beberapa pengaturan. Di sini pengaturannya ini bisa naik turun, namun naik turunnya itu satu set dengan keseluruhan backrestnya. Jadi yang naik turun itu tidak hanya lumbar supportnya saja, melainkan keseluruhan bagian backrest ini juga akan naik turun karena memang naik turunnya itu diambil dari rangka utama center frame besi yang ada di bagian belakang backrest ini. Lalu lumbar supportnya ini pun juga bisa kita maju mundurkan gitu, namun dia ini mekanismenya bertumbuh ke satu titik, jadi maju mundurnya itu lebih ke derajat kemiringannya gitulah. Namun ini memang backrestnya bisa dibilang untuk lumbar supportnya tergolong bagus ya untuk adjustable-nya. Dia memang tidak sebanyak adjustable dari armrestnya, namun naik turunnya ini terbilang memang unik ya. Dia itu satu set dari backrestnya, tidak hanya lumbar supportnya saja. Menurutku ini poin positif karena mungkin bagi kalian yang memiliki tinggi lebih dari 170 cm mungkin akan lebih nyaman di kursi yang satu ini karena backrestnya pun itu bisa mengikuti tingginya kalian juga. Dan kalau melihat bentuk lumbar supportnya sendiri, di sini lumbar supportnya ini bentuknya memeluk badan kita ya dari belakang. Jadi kalau kalian memang memiliki badan yang lebih berisi dari aku nih, ini aku beratnya 55 kg dengan tinggi 168 cm, mungkin akan lebih terasa di bagian pinggang kanan kiri kalian itu terasa dipeluk. Kalau di aku sih karena memang aku ini kurus ya, jadi memang tidak terasa begitulah untuk kursi ini memelukku dari belakang gitu. Tapi masih sangat-sangat tergolong nyaman karena di sini juga bagian memeluknya ini menggunakan mesh fabric gitu. Lalu kalau di bagian atasnya sendiri, di sini di bagian headrestnya ini kita bisa naik turun dan juga bisa tilting up and down. Ini masih standar saja sih untuk headrestnya. Nah, kalau di bagian belakangnya lagi, di sini kita bisa menemukan sebuah hanger pakaian nih. Jadi kalian bisa menaruh
jaket kalian atau mungkin kardigan kalian atau mungkin rompi kalian, apapun itu bisa kalian taruh di belakang kursi ini. Oh iya, dan aku malah lupa mention satu fitur yang ini karena memang jarang aku temukan ya, bukan jarang aku temukan sebagai pribadi. Itu ada footrest. Yap, bener banget, kursi ini sudah ada footrestnya, bisa kita tarik maju, dan di sini footrestnya memang sangat sayang sekali, dia nggak ada stoppernya. Jadi dia hanya sliding saja maju mundur. Jadi kalau kita tidak pakai footrestnya bisa kita umpatkan di bagian bawah joknya, tapi kalau kita pakai footrestnya bisa kita tarik saja, kita atur footrestnya. Dan untuk posisi footrestnya memang tidak begitu fleksibel, jadi hanya sekedar maju mundur saja, tapi kita bisa menyenderkan kaki kita lurus untuk di kursi ini. Ya, ini sebenarnya poin positif, dan memang untuk harga 3,9 jutaan, fitur dari DBE Asana Pro ini sudah sangatlah lengkap. Dan overall mungkin ada beberapa bagian yang tidak aku suka ya dari kursi ini. Yang pertama dari bagian kakinya. Yap, kaki limanya ini menurutku sudut-sudutnya ini tergolong cukup lumayan tajam. Tajamnya itu bukan yang sampai bisa menyilet kaki kita. Tapi di sini tajamnya itu mungkin masih sedikit tumpul, tapi kalau kaki kalian bergerak sering-sering atau mungkin kebetulan kalian tidak sengaja menendang kaki dari kaki lima ini, mungkin akan terasa lumayan sakit ya. Apalagi dari bahannya yang sudah aluminium steel, itu besi yang kokoh, dan juga sudutnya ini menurutku kurang membulat saja. Ya memang sudut mengotaknya ini memang sangat mendukung dari desain perpaduan kursi keseluruhannya. Yaitu mungkin minus yang bisa aku temukan hanya dari bagian kakinya saja sih, karena memang bisa dibilang aku lebih sering kakiku itu aku sadarkan ke bagian kaki limanya itu. Tapi mungkin itu bukan masalah karena kita sudah diberikan footrest dari kursi yang satu ini. Nah, untuk masalah kenyamanan tentu saja kursi ini bisa menjawab kenyamanan kalian, apalagi kalau kalian yang memang requestnya tidak muluk-muluk, lalu kalian beli kursi ini mungkin akan kelebihan dengan fitur yang ada dari kursi ini. Jadi bisa dibilang memang kursi ini sudah tergolong termasuk kursi high end ya harusnya. Bukan kursi kantoran juga, karena memang kalau kalian punya kantor kursinya ini semua, berarti kantor kalian memang bagus sekali sih. Gitu. Mungkin ini kursi pribadi rumahan yang memang kalian sering WFH di rumah, kalian sering menggunakan komputer kalian memang sering bekerja dari rumah saja. Mau kalian pakai nyantai, mau kalian pakai kerja sambil gaming, sambil nyantai-nyantai aja di kursi, itu kursi DBE Asana Pro ini sudah sangatlah cocok, bahkan fitur-fitur yang diberikan sudah sangatlah berlebih. Namun gimana kalau kita melihat saingan-saingan yang ada di pasaran? Coba deh kalian tuliskan, siapa tahu kalian punya kursi-kursi juga di rumah kalian yang harganya lebih mahal dari ini atau mungkin lebih murah dari ini namun bisa memberikan fitur yang sama. Coba tuliskan di kolom komentar. Karena memang yang bisa membuat aku mesmerizing dari kursi ini yang pertama adalah build quality-nya, dan yang kedua adalah fitur-fiturnya yang sangat lengkap dari DBE Asana Pro ini. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku katakan tentang DBE Asana Pro yang satu ini. Sekali lagi, apa yang aku katakan di video ini merupakan murni pendapatku saja ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget elektronik lainnya maupun perabotan gaming lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.